Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan kita di acara Bi Hati Bincang Sehat Kustati. Pada Bi Hati kali ini kita kedatangan tamu dari tim home visit Rumah Sakit Kustati Surakarta. Apa kabar Mbak Ariza? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya Mbak ya. Sehat. Selalu harus strong ya. Nakes kita ini Allah. dalam masa pandemi kayak gini ya, sahabat Kustati semua. Baik sahabat Kustati, perbincangan kita kali ini terkait masalah home visit gitu ya. Perlu kita harus banyak tahu nih ya sahabat, home visit itu apa gitu ya. Nanti kita tanyakan pada narasumber kita hari ini. Mbak Ariza, Ya. home visit itu gimana sih Mbak? Apa itu Mbak? Ya, jadi intinya home visit itu adalah kunjungan atau visit di rumah ya. Jadi namanya udah home visit, jadi kunjungan yang dilakukan di rumah. Jadi intinya pemeriksaan yang dilakukan di rumah masyarakat. Gitu. Oh, seperti itu. Iya. Oke deh. Home visit. Jadi ini masyarakat bisa melakukan pemeriksaan tapi tetap berada di rumah, gitu ya. Karena di masa pandemi seperti ini banyak sekali masyarakat mungkin yang takut, khawatir ketika oke deh saya bisa dirawat di rumah sepertinya gitu ya. Iya. Ini solusi utamanya adalah dengan adanya home visit gitu Iya, ya. betul sekali. Keuntungannya apa aja sih Mbak ini home visit itu? Jadi banyak sekali ya tentunya keuntungannya untuk pasien ya Bu. Pertama itu perawatannya akan lebih terjamin karena kan kita dari tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional pastinya ya, dari perawat maupun dokter. Jadi kita akan datang ke rumah dengan fasilitas yang lengkap, insya Allah dari segi obat-obatan dan pemeriksaan dokternya nanti. Wow, ini luar biasa ini. Iya. Jadi nanti kalau mengundang home visit, nanti yang datang pastinya ini nanti petugas-petugas yang kompeten, Iya. yang memang sudah profesi di bidangnya gitu ya. Iya, Ada petugas apa aja nih yang bisa melakukan home visit nih Mbak ini? Ya, banyak sekali ya Bu ya. Jadi visit sendiri udah dibagi jadi beberapa tenaga medis. Nanti ada visit dokter, dokternya ada dokter umum dan dokter spesialis. Kemudian visit perawat itu sendiri. Kemudian dari tim medis lain juga ada fisioterapis, bidan, dan tenaga laborat misal kalau mengambil samplingnya. Oh iya ya, cukup lengkap ya ini ya. Iya, Pelayanan home visit di Rumah Sakit Kustati ya Mbak Ariza ya. benar sekali. Jadi selain nanti kalau ada dokter umum, ada juga dokter spesialis kalau yang Iya. menghendaki divisi Iya, dokter spesialis sakit. kita juga bisa melayani Bisa, ya. nanti bisa Kemudian perawatnya juga mestinya yang kompeten. Selain itu juga kalau ada pasien-pasien yang butuh, masyarakat yang butuh swab di rumah gitu ya, takut ke rumah sakit gitu juga Iya. kita bisa melayani. Bisa ya, Mbak, ya? sekali. Nanti ada Oh, petugas iya, iya. yang ke rumah, ambil sampling di rumah mereka, nanti hasilnya bisa langsung diaturkan ke pasiennya tersebut. Luar biasa. Cukup lengkap juga tadi ada fisioterapi ya. Iya, Jadi kalau fisioterapi ada juga sahabat Kustati yang menghendaki ada latihan fisioterapi di rumah setelah operasi, mungkin operasi tulang Iya. misalnya kebanyakan ya, atau mungkin pasien dengan yang butuh fisioterapi mungkin riwayat stroke iya. gitu ya. Itu juga bisa dilayani di Di rumah rumah. dengan menghubungi Home visit tim tentunya. home visit rumah sakit. Kemudian lagi ada Bu Bidan tadi ya. Iya. Menarik ya. Jadi Bu Bidan nanti bisa rawuh ke rumahnya Iya. masyarakat semua yang membutuhkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dibutuhkan gitu ya. Iya. Ibu hamil gitu ya Ibu bisa hamil ya. bisa, pasca melahirkan bisa, pijat bayi pun bisa. Operasi sesar, perawatan Iya, luka lukanya gitu ya. bisa di rumah nanti. Oke, ini menarik ya, lengkap sekali ini home visit Rumah Sakit Kustati ya. Selain dari layanan-layanan visit dari dokter dan sebagainya tadi ya Mbak, layanan apa lagi nih yang bisa dilakukan oleh home visit nih? Iya, ada beberapa tindakan juga mandiri dari perawat. Tentunya kan sebelumnya sudah diadvisi dokter dulu ya Bu ya. Jadi macam-macam tindakannya ada, misalnya masang selang, nanti meliputi selang makan, selang pipis atau berkemih, nanti juga bisa dilakukan pemasangan infus, injeksi atau suntik obat, dan perawatan luka juga bisa di rumah. Iya. Wah, berarti ini nanti seandainya masyarakat itu butuhnya tidak hanya visit gitu ya, ketika dokter datang ke rumahnya
masyarakat semua, rumah pasien, kemudian oh ini harusnya dipasang infus karena mungkin cairan kurang atau apa, itu langsung tindakan bisa dilakukan gitu ya. Tapi kalau masang seperti itu kan berarti harus ada pemantauan secara kontinu ya Mbak ya, jadi terus menerus gitu. Itu juga nanti ada ya diedukasi nanti gimana ini keluarga. Iya, jadi kan memang kita sebagai tim tidak standby di rumah pasien, nanti kan tetap mobile ke pasien yang lain mungkin atau aktivitas di rumah sakit. Nah nanti keluarga akan diedukasi oleh tim kita, jadi bagaimana caranya untuk menjaga infus itu tetap di tempat yang benar, misal mau ke kamar mandi atau mobile ke ruang makan untuk makan, nanti bisa diedukasi untuk gimana cara membawa cairannya, menjaganya biar nggak bocor dan lain-lain, atau darahnya kan suka naik gitu Bu, nanti bisa diedukasi biar tidak terjadi hal-hal kayak gitu. Iya, karena kita jadi kalau pas mondok di rumah sakit itu mesti kalau ke kamar mandi itu darahnya naik gitu ya. Itu udah sulit banget. Ya. Jadi gitu, jadi nanti diedukasi keluarga harus bagaimana gitu ya. Banyak sekali layanan-layanan yang bisa dilakukan oleh home visit Rumah Sakit Kustati ya. Selama ini tim home visit itu melayani paling jauh di daerah mana itu Mbak Ariza? Kemarin itu Sragen Bu, jadi Sragen, kurang lebih 50 km. Jarak dari rumah sakit dari ke rumah pasien. Iya, memang ada tambahan biaya untuk jarak, tapi kan nanti tetap kita ada keringanan karena kan memang kondisi pasien memang butuh segera diperiksa. Jadi kita memang mau periksa ke sana, terus di sana juga sudah dikasih terapi dan lain-lain, sudah diedukasi juga. Oh gitu. Iya. Selain dari itu ya Mbak, berarti ini tadi membahas tentang jadi ada apa harganya ya. Terus berapa ini harganya kalau kita mau home visit gitu ya? Iya. Macam-macam sih Bu, nanti bisa pertindakan beda-beda, tapi tenang saja, tidak usah khawatir masalah harga. Nanti kalau misal ada beberapa tindakan yang dilakukan dalam satu waktu, terus kunjungan secara berkala, nanti bisa ada keringanan dan diskon tentunya. Jadi nggak perlu khawatir masyarakat untuk masalah biaya, insya Allah hemat. Oh iya. Alhamdulillah ya. Menyenangkan itu Mbak. Selain kesehatan kita juga terjaga, tapi juga hemat di kantong gitu ya. Oke, terus ini Mbak, ini kan musimnya musim pandemi ya, musim-musim yang COVID-nya ini malah naik lagi ya. Untuk masyarakat semuanya ya harapannya tetap prokes ya Mbak ya. Prokes itu jadi satu perlindungan yang utama kita ya. Selain juga harus jaga kondisi tubuh, minum vitamin kayak gitu ya Mbak Ariza ya. Kemudian nih kalau ada masyarakat kita yang mungkin ada yang isoman ini, ini banyak ya, banyak mungkin yang isoman ya itu. Kalau membutuhkan layanan dari home visit, bisa nggak ini Mbak lewat ini? Sangat bisa sekali. Nanti jadi isoman memang sementara kami belum ada paket tertentu untuk kunjungannya, tapi nanti sesuai permintaan pasien aja. Jadi tetap misal kondisinya, kalau isoman kan tetap ringan sedang ya Bu kondisi pasiennya. Jadi nanti bisa diperiksa dokter, dibekali obat-obatan. Nanti untuk kunjungan berkala juga bisa kita pantau walaupun kondisi isoman di rumah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tetap bisa dipantau dari rumah kondisinya oleh kita. Iya. Jadi nggak usah khawatir ya Mbak ya. Kadang-kadang kan kalau isoman terus ada keluhan-keluhan bingung mau kemana gitu ya. Karena nggak boleh keluar dari rumah. Nggak bisa keluar dari rumah. Nah ini bisa jadi solusi dengan adanya home visit ini juga. Swab pun bisa nggak ya dilakukan ya? Bisa, sangat bisa. Nanti untuk swab evaluasi, misal setelah beberapa hari isoman dianjurkan untuk swab dulu kan Bu biasanya kalau mau selesai gitu. Nanti bisa juga dilayani di rumah. Jadi petugas laboratnya nanti ngambil sampel kayak tadi, langsung diaturkan hasilnya. Oh iya, jadi diambil oleh petugasnya dari analisnya di dari laborat analisnya ya. Oke, ya. Ini benar-benar sudah sudah saling melengkapi ya. Jadi semua kebutuhan pasien itu bisa include di satu home visit rumah sakit Kustati gitu ya. Ada yang kalau ada visi dokter, kemudian ada pemeriksaan pun kita juga bisa datang seperti itu. Kemudian kalau ada selain itu tadi Mbak, selain dari
hal-hal itu tadi ada juga perawatan ya Mbak ya, perawatan luka mungkin. Itu yang sering apa ini Mbak? Yang sering di home visit itu perawatan luka yang bagaimana nih? Kita kan memang Rumah Sakit Kustati sendiri kan memang basicnya terkenal di trauma ya Bu ya, maksudnya kan operasi tulang nih yang terkenal kita. Jadi memang pasca operasi memang banyak kita kunjungi. Nanti rencananya juga kita sudah usul untuk 1 kali kunjungan setiap kali pasien pulang. Nanti semoga cepat direalisasi nanti. Untuk jadi kunjungan perawatan lukanya. Gitu. Jadi kebanyakan memang kasus-kasus trauma dari perawatan luka. Tapi memang misal luka gula gitu juga banyak sih kita secara berkala ke sana. Jadi ke rumah pasien gitu. Nanti kalau misal ada kendala kok lukanya tidak membaik gitu, kita tetap lapor dokter. Iya, jadi terpantau jadi terpantau. Apalagi kalau memang nanti yaitu dokternya spesial di Rumah Sakit Kustati, kemudian habis itu ditindaklanjuti oleh home visitnya, kemudian nanti home visitnya ini bisa lapor lagi kepada dokter spesialisnya ya tentang kondisi. Iya, ini baik sekali ya. Jadi masyarakat itu segera bisa tingkat kesembuhannya itu bisa lebih bagus ya, meningkat gitu ya. Oke Mbak Fariza, ini kan masyarakat mungkin ya ada beberapa hal yang mungkin belum begitu tahu ya bagaimana merawat luka gitu ya. Ada mungkin luka-luka yang mungkin bisa dirawat sendiri di rumah, ada cara-cara sendiri. Itu contohnya aja Mbak, kalau kena pisau gitu ya, kena pisau kita masak kena pisau itu perawatannya bagaimana sih? Ya, jadi kalau pertama kali prinsip merawat luka itu harus bersih dulu ya Bu ya. Jadi memang tangan kita diusahakan bersih, cuci tangan dengan prosedur yang baik, syukur-syukur 6 langkah ya Bu ya, cuci tangan. Kalau sudah dipastikan bersih, baru kita boleh merawat luka. Tadi kan kena pisau ya Bu kena pisau pasti berdarah ya. Masyarakat kadang kan panik nih, kalau berdarah aduh diapain gitu kan. Jadi prinsip pertama bersih itu tadi, jadi lukanya dibersihkan dulu. Dengan cara gimana? Yaitu pakai air mengalir, jadi biar kotoran yang di pisau tadi mungkin kena kulit, bisa mengalir, hilang lewat air mengalir tadi. Kalau sudah dihentikan perdarahannya. Kalau caranya ada 2, yaitu dengan dibalut tadi, ditekan, dikasih antiseptik. Kalau selain itu juga bisa diangkat lebih tinggi dari jantung, nanti dia akan perlahan-lahan berhenti. Jadi itu ya, sahabat Kustati semua, prinsip perawatan luka yang pertama itu harus bersih sahabat. Dulu. Jadi supaya nanti luka di sini kalau ada kuman atau apapun tidak menambah luka ya. Kalau tangan kita bersih gitu ya. Jadi pertama sebelum merawat luka, tangan harus bersih, cuci tangan pakai sabun ya. Jadi itu kayaknya cuci tangan itu sudah jadi harus prinsip hidup sehari-hari. Harus semua orang harus bisa dulu ya. Iya, PHBS ini penting sekali di masa pandemi juga ini semuanya cuci tangan gitu ya. Itu termasuknya ya. Jadi selain setelah cuci tangan, pembersihan luka, kalau memang perdarahan dihentikan perdarahannya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah diangkat tangannya gitu ya, sudah diangkat tinggi jantung, kemudian tapi mungkin lukanya lebar nih. Kemudian harus gimana nih kalau sudah seperti itu masih berdarah? Kita udah usaha nih ya Bu ya, perawatan mandiri, tapi kok darahnya nggak berhenti-henti, langsung aja dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat dari rumah. Mungkin memang perlu perawatan lebih lanjut biar segera berhenti perdarahannya. Iya, betul sekali ya, sahabat semuanya ya. Diharapkan kita memang tahu ya prinsip-prinsip perawatan luka supaya nanti kalau ada sesuatu di rumah kita tidak bingung ya. Apalagi kalau kadang-kadang mungkin masyarakat kalau ada luka misalnya kena minyak goreng gitu, ibu-ibu lagi ini contohnya. Kita contoh banyak ibu-ibu karena kita ibu-ibu. Takutnya gitu ya. Kadang-kadang luka gitu orang bilang kasih odol gitu ya, kasih minyak apa kecap telur atau apa gitu ya. Itu gimana Mbak itu kayak gitu? Itu sebenarnya gimana ya Bu? Jangan sampai kita salah salah penanganan ya sebenarnya. Kan kena minyak itu kan panas atau luka bakar gitu ya. Kalau panas itu ya semakin panas dia kan akan semakin membuat luka nih di kulit. Jadi memang pertama harus
suhunya diturunkan dulu. Didinginkan. Iya, didinginkan. Ya. Kan udah panas nih, ditambah odol misalnya kan ya tambah panas nanti, sampai malah mendukung lukanya untuk tambah luka nanti. Semakin parah lukanya gitu. Jadi tetap dibasuh air mengalir dulu atau sampai suhunya itu stabil dingin gitu kan, atau air yang dingin lah intinya. Jadi kalau suhunya sudah stabil, lukanya dilihat dulu ada tanda-tanda ini enggak yang parah apa enggak gitu. Kalau memang perlu ke fasilitas kesehatan, boleh langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Tapi kan yang penting pertama itu tadi nggak salah penanganan dulu ya Bu ya, harus redep dulu nih, didinginin dulu, nggak dipanasin lagi. Nggak ditambahi panas lagi, harus diademin pakai air dulu. Gitu. Sebenarnya kuncinya memang sederhana ya Bu ya, kalau luka itu yang penting air mengalir aja deh. Oh iya. Itu kunci bersih, ya. Air mengalir, air bersih. Air bersih yang mengalir. Iya betul. Ini air kotor tambah kotor gitu ya. Terima kasih loh Mbak, ini tips-tipsnya ini bermanfaat buat masyarakat, terutama buat ibu-ibu gitu ya. Semoga bermanfaat nanti ya Bu. Amin, insya Allah ini bermanfaat. Nah ini sahabatku tadi semuanya. Jadi sudah banyak nih obrolan kita. Ada yang mau ditambahkan lagi nih? Apa ini kira-kira ini? Apa ya? Mungkin informasi tentang call centernya Home Visit bisa Bu? Boleh ya. Boleh ya. Ini ya. Jadi kalau sahabat Kustati ini mau menghubungi atau ada perlu perawatan ya di rumah gitu ya, silahkan untuk menghubungi call centernya Home Visit Rumah Sakit Kustati Surakarta. Ada di sini ya ini. 0813 17 17 0505. Itu WA-nya Home Visit. WA-nya itu ya. Jadi bisa melalui WA, bisa telepon juga ya, langsung ya, juga bisa. Kita atau melalui rumah sakit ya 0271 643013 gitu. Nanti kalau dari rumah sakit minta sambungnya ke IGD aja Bu, karena kita standby di IGD nanti. Tapi handphone tetap kita pegang, handphonenya Home Visit. Jadi insya Allah 24 jam, kapanpun pasien butuh, kita akan datang ke rumah untuk mengadakan. Kelebihannya adalah 24 jam layanan Home Visit ini tetap buka. Jadi jam berapapun sahabat membutuhkan layanan Home Visit ini ya. Jadi bisa call ke nomor tersebut. Jadi berusaha supaya masyarakat sehat gitu ya. Kita yang datang kepada masyarakat. Supaya kesehatan ini semuanya ya dalam masa-masa seperti ini masyarakat juga sehat, yang ada di rumah sakit juga semoga sehat ya. Amin ya. Karena kan kita memberi pelayanan Bu, kalau kitanya sendiri tidak sehat gimana ini nakesnya ini pejuang ya, pejuang luar biasa untuk nakes di seluruh Indonesia ya, dimanapun ya, karena memang masa pandemi itu luar biasa, ujiannya besar nih buat semua masyarakat juga buat nakesnya gitu. Betul sekali. Sahabat Kustati dimanapun berada, obrolan kita hari ini menarik sekali bersama narasumber dari Home Visit jadi mungkin ini termasuk pengenalan kepada masyarakat tentang Home Visit kita karena belum lama ya berdirinya. Belum lama, baru kurang lebih 1 tahun Bu. 1 tahun. Tapi ya alhamdulillah memang sudah beberapa pasien sudah terbantu dengan adanya Home Visit ini. Jadi memang monggo yang lain bisa merasakan, kita kan nggak harus periksa sih Bu, konsultasi juga bisa. Konsultasi aja bisa. Nanti kita mau pengen bincang-bincang sama dokter, pengen dicek kesehatannya bisa. Bisa banget ya. Jadi layanan Home Visit Rumah Sakit Kustati ini sudah berjalan 1 tahun. Sebenarnya masih muda sekali ya, masih muda sekali, tapi masyarakat sudah merasakan manfaatnya adanya Home Visit Rumah Sakit Kustati. Jadi seandainya butuh pertolongan, jadi masyarakat Solo Raya dan sekitarnya silakan bisa melalui Home Visit Rumah Sakit Kustati gitu. Kita nggak terpaut jarak sih Bu, di mana aja asal kita bisa jangkau, insya Allah masih kita layani. Betul. Baik sahabat Kustati yang berbahagia, kita cukupkan obrolan kita kali ini ya Mbak Ariza ya. Semoga depan kita masih bisa podcast lagi, memberikan informasi jumpa lagi ke lain waktu ya. Di lain waktu. Edukasi kesehatan yang bisa membuat masyarakat menjadi lebih tahu gitu ya bagaimana merawat kesehatan di rumah gitu ya Mbak Ariza ya. Oke, kita jadwalkan lain waktu. Boleh. Terima kasih sahabat Kustati. Kita cukupkan podcast kita kali ini.
Semoga sahabat Kustati selalu diberi kesehatan. Jangan lupa selalu protokol kesehatan, disiplin ya, dan protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.